Nah, saudara kita langsung saja buka 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5, surat 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat 1 sampai dengan 5, saya mau ajak saudara membacanya. Ya. Judul perikopnya, Iman Mengalahkan Dunia. Dari terjemahan IMB ya, Indonesian Modern Bible. Iman mengalahkan dunia. Kita baca bersama sebaiknya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Ia lahir dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi Elohim juga mengasihi yang telah dilahirkannya. Dengan ini kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Elohim ketika kita mengasihi Elohim dan memelihara perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kita kepada Elohim, bahwa kita memelihara perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang dilahirkan dari Elohim mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang menaklukkan dunia selain ia yang percaya bahwa Yesus adalah putra Elohim? Amin. Saudara yang terkasih, hari-hari sulit seperti saat ini, kalau saya mau katakan dengan bahasa Alkitab, hari-hari ini jahat. Kenapa, saudara-saudara? Karena memang iblis bekerja begitu rupa menjelang kedatangan Yesus Kristus Tuhan yang kedua kalinya. Supaya apa? Targetnya cuma satu, saudara-saudara. Membuat orang yang percaya kepada Yesus kehilangan iman atau melepaskan iman mereka dengan godaan yang luar biasa. Ya, tetapi saya mau beritahu bagi orang-orang yang terpilih seperti kita akan tetap sampai kita bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Saudara, tapi banyak orang Kristen yang tidak mengetahui apa yang dia miliki, potensi apa yang dia miliki. Sehingga kehidupan Kristennya tidak ubahnya seperti orang-orang yang tidak percaya. Mereka hidup dalam kelemahan, mereka hidup dalam kesulitan, mereka hidup di dalam kekalahan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu mereka punya potensi yang luar biasa. Yang Elohim taruh di dalam diri mereka. Pertama, roh yang ada di dalam diri kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh Elohim itu jauh lebih besar dari roh manapun yang ada di dunia ini. Dan saudara, yang kedua, kita punya iman tidak sama dengan iman agamawi. Iman kita, Alkitab berkata, iman yang mengalahkan dunia. Belum lagi kita berkata, kita dianugerahkan kitab suci Bible ini, saudara-saudara. Dan saya mau beritahu kepada saudara, bahwa inilah anugerah sekaligus menjadi potensi bagi orang-orang percaya untuk dapat hidup dalam kemenangan setiap hari bersama Tuhan. Tapi banyak orang rasanya bagaimana? Biasa-biasa saja. Bahkan hidup di dalam kekalahan. Karena apa? Mereka tidak sadar mereka punya potensi yang luar biasa itu. Tapi pagi ini spesial di jam pertama ini saya akan bicara soal iman. Salah satu potensi terhebat yang kita miliki, yang apapun kita bisa hadapi, persoalan apapun kita bisa lalui, dan bukan sekedar lolos dari persoalan itu, tapi menang atas persoalan itu. Yaitu iman kita.
Anda tidak perlu tunggu pendeta sakti mantraguna tumpang tangan buat saudara, doakan buat saudara, supaya saudara mengalami kesembuhan, kelepasan dan sebagainya. Anda dengan iman yang Tuhan anugerahkan itu juga bisa berdoa dan Tuhan, Elohim, Bapa Yahweh yang terkasih itu pasti mendengarkan doamu. Amin. Ya, dan mari kita melihat, saudara-saudara. Dikatakan begini, sebab inilah kasih kita kepada Elohim, saya langsung ayat 3 saja, bahwa kita memelihara perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang dilahirkan dari Elohim mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, iman kita. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara-saudara, iman kita tidak sama dengan iman mereka. Katakan bersama saya, iman kita tidak sama dengan iman mereka. Supaya saudara punya kebanggaan sedikit. Sekali lagi, iman kita tidak sama dengan iman mereka. Saudara mau tafsirkan apa, tapi saya mau katakan orang yang punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan itu beda dengan iman orang-orang beragama pada umumnya. Karena apa? Orang Kristen melampaui dimensi beragama. Kita bukan sekedar orang-orang beragama, beyond of the religion. Kita orang-orang yang melampaui dimensi keagamaan. Kenapa? Kita bukan sekedar beragama, tapi kita bertuhan dan bertuhan yang benar. Yaitu Yesus Kristus yang luar biasa. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ini yang Anda mesti tahu. Dan saya mau berikan contoh, satu kisah di Alkitab. Iman itu luar biasa kalau Anda praktekkan, saudara-saudara. Iman kepada Yesus Kristus. Bahkan dikatakan kan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ia lahir dari Elohim. Dan setiap orang yang mengasihi Elohim, juga mengasihi yang telah dilahirkannya. Siapakah yang menaklukkan dunia? Ayat 5. Selain ia yang percaya bahwa Yesus adalah putra Elohim. Kenapa ini menjadi alasan? Kalau Anda percaya bahwa Yesus adalah putra Elohim, Anda memiliki iman yang mengalahkan dunia. Kenapa? Karena saudara-saudara, status putra Elohim sebenarnya itu merupakan gelar atau predikat Elohim sendiri. Bapa Yahweh Adonai Elohenu itu ketika dia ada dalam rupa manusia. Dengan seluruh kepenuhan Elohim, dia menyatakan sang pencipta itu di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kalau Anda percaya Yesus Kristus, sama dengan Anda percaya sang pencipta maha kuasa, namun penuh kasih, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Yang saya mau beritahu, tidak ada orang seperti Yesus. Dan kalau Anda percaya kepada dia, percaya kepada Tuhan yang benar, kuasanya bekerja sempurna dan dahsyat dalam kehidupanmu. Saudaraku, satu ketika, seorang perempuan yang bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, bukan umat Elohim ketika itu, datang bertemu dengan Yesus setelah dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Imannya timbul. Bukankah Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran dan dari pendengaran akan firman. Betul saudara? Sehingga ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, lalu dia memutuskan, ini kerja iman. Dengar baik-baik, ini kerja iman. Ketika kita dengar firman Kristus, kita dengar firman Elohim, iman kita timbul. Iman yang muncul ini saudara-saudara, itu pasti membawa kita kepada satu keinginan, desire, keinginan yang kuat untuk bertemu Tuhan yang kita percayai itu. Dan kemudian membawa kita kepada keputusan untuk mulai melangkah datang kepada Yesus. Ini yang dilakukan oleh perempuan Kanaan yang percaya,
yang mendengar berita-berita tentang Yesus. Bahwa Yesus menyembuhkan yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang mati bangkit dari antara orang mati. Itu membuat hatinya bergelora. Dan dia juga ingin mengalami Yesus. Dia ingin mengalami kuasa Tuhan. Dia ingin juga mengalami kasih Kristus itu. Dan ini yang membawa dia menembus dimensi agamawi. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Israel. Dia bukan umat Tuhan. Tetapi dia percaya Yesus Kristus yang dia dengar ini. Dialah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dialah Elohim yang menciptakan semua manusia. Bukan cuma Israel tetapi dengan dia juga. Dia juga diciptakan. Sehingga itu yang mendorong dia datang. Meninggalkan anaknya yang sedang sekarat. Tapi dengan satu keputusan, saya yakin kalau saya bertemu Yesus, saya pasti menemukan apa yang kubutuhkan. Anakku pasti disembuhkan. Walaupun anakku tidak ikut, tapi kalau aku bertemu Yesus, aku datang kepadanya, aku berdoa, aku minta supaya dia menyembuhkan anakku. Anakku pasti sembuh karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena Yesus itu adalah Tuhan penyembuh. Luar biasa. Saudaraku, ini yang kita harus miliki, iman seperti ini. Lalu kemudian perempuan itu datang. Dengan segala aral dan rintangan, saudara tahu. Dikisahkan di Alkitab kalau saudara baca. Saudara, dia datang dan dia berseru. Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Berikanlah anugerahmu. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Itu permohonannya. Waktu dia bertemu Yesus, dia berteriak, dia tidak mampu mendekati karena begitu banyak orang berbondong-bondong dekat dia. Yang mengelilingi Yesus maksudnya. Dan dia tidak bisa menerobos rombongan yang mengiringi Yesus itu. Ini yang saya katakan saudara, setiap orang harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setiap Anda yang mengaku diri percaya Yesus, Anda harus mengalami Yesus. Bukan cuma sekedar dengar tentang Yesus, orang tua saya percaya Yesus, orang tua saya pemercaya Tuhan. Tapi saudara tidak pernah mengalami Tuhan, saudara tidak pernah mengalami Yesus. You are not Christian. Anda mestinya menunjukkan Kristen sejati dengan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan setiap orang Tuhan mau dia mengalami Yesus secara pribadi. Mengalami kasihnya, mengalami kuasanya, mengalami jamahannya. Dan Yesus mau supaya kita punya pengalaman pribadi dengan dia. Itu maunya Tuhan. Perempuan Kanaan ini datang dan berseru, Tuhan, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku, berikanlah anugerahmu. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Apakah langsung Yesus meresponi? Justru yang muncul adalah penolakan dari murid-muridnya yang ada di sekitarnya. Hus, diam. Kamu ini ribut sekali, berteriak-teriak, bikin malu. Kalau saya pakai terjemahan bebas gitu ya. Saudara-saudara. Bukannya para murid ini, kalau kita katakan hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar Yesus. Begitu dengar seruan ini langsung memprioritaskan ibu ini. Ya, enggak, saudara-saudara. Bu, jangan ribut. Kalau bahasa Ibrani-nya bilang, gegerenan ini ser. Kira-kira begitu. Ya, ribut sekali nih, berteriak lagi. Nah,
Itu logat ganjil di Sulawesi Selatan. Ya. Saudara-saudara, waktu diteriakin seperti itu lagi, Tuhan anak Daud. Lalu murid-murid itu berkata kepada Yesus, Yesus, kamu aja lah yang usir sendiri. Orang ini teriak-teriak terus, panggil-panggil kau Tuhan. Ya, bikin malu, ribut-ribut. Lalu Yesus datang dan samperi perempuan itu. Dan saudara-saudara, Yesus bilang begini, aku diutus hanya untuk anak-anak yang terhilang itu. Untuk Israel, bukan untuk yang lain. Dua penolakan. Yang satu, murid-muridnya tolak. Yang kedua, Yesus sendiri yang berkata, aku diutus bukan untuk semua orang, tapi untuk Israel. Kenapa Yesus berkata seperti ini? Ya, itu pertanyaan besar. Karena jangan sampai disalah tafsirkan hal ini. Kenapa Yesus mengucapkan kata-kata itu? Apakah Yesus memang seperti banyak praduga orang-orang yang non-Kristen, yang anti-Kristen ini berkata, tuh kan Yesus hanya diutus untuk Israel, bukan untuk yang lain. Karena itu perkataan Yesus sendiri. Apakah seperti itu? Tidak. Saya, saudara-saudara, perlu saudara ketahui sedikit. Saya punya pelayanan di bidang apologetika iman Kristen. Lebih banyak berhadapan dengan para penentang-penentang iman Kristen. Ya, kalau Anda lihat di YouTube saya banyak berhadapan dengan para mualaf. Saya sering diundang ke beberapa pesantren, ada yang bisa diekspos, ada yang nggak mau diekspos ketika saya diundang sebagai pengajar. Nah, saudara-saudara, saya bertemu dengan banyak pertanyaan, salah satunya pertanyaan yang sudah terformat di lingkup mereka adalah, bukankah Yesus sendiri yang berkata Pak Joshua, bahwa dia hanya diutus untuk kaum Israel, bukan untuk seluruh dunia. Kenapa Anda mau percaya kepada Yesus yang diperuntukkan diutus hanya untuk kaumnya, yaitu Bani Israel? Saudara-saudara ya. Karena dia kutip ayat-ayat seperti ini. Tapi dia lepas dari konteksnya dan dia tidak memahami keseluruhan rancangan penyelamatan yang dilakukan Elohim lewat Yesus Kristus Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Saya suka tunjukkan. Kalau baca Alkitab jangan sepotong-sepotong, comot-comot, makanya kue murtad gitu loh. Mestinya baca Alkitab sepenuhnya supaya tahu konteksnya bagaimana. Nah, saya mau ceritakan sedikit soal konteks. Bahwa ketika Yesus mengatakan, aku diutus bukan untuk orang-orang non-Israel, untuk anak-anak ini, untuk Israel. Kenapa? Karena Yesus tahu perempuan ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tapi dia datang dengan menyerukan Yesus dengan status yang asli. Status sejati Yesus, Tuhan. Dia menyapa Yesus dengan menyebut Tuhan, anak Daud. Ya. Mungkin saya perlu minta tolong dibuka cerita itu kali, supaya sambil saya cerita, sambil saudara memperlihatkan. Dalam kitab Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat 21 sampai seterusnya, sampai ayat 28, satu perikop itu wanita bukan Yahudi yang percaya. Ini yang saya maksud ceritanya. Wanita bukan Yahudi yang percaya. Kalau saudara baca nanti di rumah atau sambil jalan, ini saya bicara bisa dibuat sambil jalan. Jadi perempuan ini datang dan menyerukan kepada Yesus, Tuhan. Dia panggil Yesus Tuhan, anak Daud, dan panggilannya ini konsisten 3 kali. Waktu dia ditolak, dia bilang, dia sambil berseru Tuhan, dia berteriak. Dan dengar saya, doa yang serius dari hati biasanya doanya enggak slow. Doa yang kalau dia berteriak, dia panggil Tuhan, seruan. Ini yang namanya seruan. Iman selalu berproyeksi dengan orang yang berseru dengan serius. Jadi kalau Anda beriman tapi slow motion, slow saja, itu enggak menunjukkan. Tapi mestinya dengan seruan.
Tuhan, dari hati Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku ya Tuhan. Anakku perempuan, dia ceritakan kasusnya. Dia bicarakan di hadirat Yesus. Anakku perempuan membutuhkan anugerah-Mu. Berilah anugerah-Mu, Tuhan. Nah, karena sapaan Tuhan inilah, maka Yesus harus menguji. Walaupun murid-muridnya langsung usir, ini perempuan bukan orang kita, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Ribut banget, lalu mungkin ada yang berpikir ini aji mumpung ini. Ya, ada yang mungkin ini hanya memanfaatkan. Apapun motif orang datang kepada Yesus, kalau dia sampai mau datang berseru kepada Yesus, itu berarti Tuhan yang panggil dia. Jangan dihalangi. Amin, saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus sendiri menyamperi dia, mendatangi dan berkata, aku diutus hanya untuk orang-orang Israel. Yesus sedang menguji dia. Apakah dia betul-betul punya seruan itu lahir dari hatinya yang percaya, atau sekedar pemanfaatan. Saya biasa bilang begini, kadangkala bahasa politis, orang-orang politik kalau dekat-dekat kampanye, ya itu bahkan masuk di kalangan Kristen, lalu menyebutkan beberapa istilah-istilah Kristiani. Shalom, haleluya, pilihlah aku ya. Seolah-olah dengan dua modal shalom, haleluya, puji Tuhan. Seolah-olah dia sudah mengidentikan diri dengan orang Kristen. Dan orang Kristen berutang budi harus pilih dia. Itu bahasa politik. Saudara-saudara, saya akan janji kalau saya terpilih, saya akan memudahkan pembangunan gereja, IMB saya akan keluarkan, dan seterusnya. Itu bahasa politik. Tapi ternyata perempuan ini bukan bahasa politis. Bahasa iman, seruan iman yang lahir dari hatinya, yang percaya. Tuhan, Anak Daud, tolonglah aku. Satu ujian lagi. Ya, waktu Yesus bilang, aku diutus bukan untuk kamu, untuk Israel. Tuhan, dia nggak rubah. Dia nggak marah, dia nggak pergi. Tapi dia tambah berteriak, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu, trial yang terakhir, ujian bagi dia. Yesus bilang begini, tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Waduh, halo. Itu bahasa yang amat sangat merendahkan dan menghancurkan harga diri ibu ini. Tapi tujuannya apa, saudara? Kembali, untuk menguji dia. Karena dia bukan orang Israel, tapi dia panggil Yesus Tuhan. Dan dia tahu, seolah-olah dia betul-betul yakin bahwa Yesus inilah Sang Mesias. Kristus yang dijanjikan untuk umat Israel menjadi penyelamat. Dan dia tidak mau kehilangan kesempatan itu, dia juga mau. Dia bilang istilahnya, kalau saya mau tafsirkan bahasanya, Tuhan, walaupun saya bukan Israel, tapi saya juga ciptaanmu toh. Saya juga ingin, saya juga mau anugerahmu berlaku atasku. Bukankah kita juga bukan orang Israel? Kita bukan orang Yahudi. Iman ini yang Anda dan saya butuhkan untuk mendapatkan anugerahnya, kuasanya, kasihnya kepada kita. Betul, saudara? Dan apa yang terjadi? Saudara lihat. Waktu Yesus bilang tidak baik mengambil roti dan melemparkan kepada anjing. Dia tidak bantah, dia nggak marah. Kalau barangkali kita orang Makassar begitu dia bilang, tena nabaji sarin roti, kongkong. Sama kasih sama anjing. Langsung dia cabut badinya, dia bilang, belane ku batu nampak kamban do. Halo. Tapi dia ndak pabambangan natolo orang bilang. Ya, semakin dia dibegitukan, semakin dia tersungkur, dia merendahkan hatinya, dia sujud dikatakan, dia berseru, Tuhan, memang istilahnya anjing saya, betul, oke lah, ya, tapi anjing itu juga kan bisa makan walaupun bukan roti anteronya itu, bukan roti penuhnya, remah-remahnya jiko dong, istilahnya bahasa iman itu,
Remah-remahnya jikodong. Yang jatuh dari meja tuannya itu mau cukup itu buat saya kodong. Halo? Bisa paham bahasa ini kan? Waktu Yesus lihat itu, dengar itu, Yesus langsung bilang begini. Besar imanmu ibu. Dari anjing jadi ibu. Halo? Waktu dia bilang tidak bagus memberikan ini untuk anjing. Waktu dia tunjukkan imannya dia tidak berubah. Ingat, iman itu tidak berubah-ubah. Sekali kita menyapa Yesus, berseru Yesus Tuhan. Terus Tuhan. Sampai kapanpun. Amin saudara. Kalau saudara percaya Yesus jangan goyah imanmu. Sampai kau dapatkan apa yang kau butuhkan. Apa yang kau inginkan dan itu pasti terjadi. Lalu Yesus bilang, besar imanmu ibu. Jadilah seperti yang kau ingini. Yesus tidak bilang begini, jadilah seperti yang saya ingini. Tidak. Perempuan ini yang inginkan anaknya sembuh. Yang dia butuhkan kuasa Tuhan berlaku buat anaknya. Dan Yesus bilang, itu yang terjadi. Sesuai imanmu, terjadilah. Halo, bagian akhir. Kau mau apa? Mau jodoh yang belum kawin? Halo, siapa yang belum married? Angkat tangan. Jangan malu. Asal kau mau, saya mau katakan. Hari ini katakan, Tuhan, anak Daud, Yesus, aku mau berikan saya jodoh terbaik. Dan saya mau beritahu, hari ini kalau kau naikkan doa itu, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Yang sakit, mana tanganmu? Saya nggak perlu datangi saudara untuk tumpang tangan dan berdoa. Ya, tapi saya percaya kalau kau yang sakit yang ke tangan, katakan kepada Tuhan, Tuhan anak Daud, Yesus sembuhkan aku, itu yang kubutuhkan. Maka aku percaya firman itu berlaku atasmu. Yesus berkata, jadilah menurut imanmu. Amin. Apapun kebutuhanmu, dengar ini, apapun kebutuhanmu, iman kita, pakai itu iman, pakai imanmu, imanku kepada Yesus, iman kita kepada Yesus, Putra Elohim itu adalah iman yang hidup, iman yang berkuasa, iman yang berwujud nyata. Apapun persoalanmu, oleh iman itu engkau bisa menuai hasilnya. Dan Alkitab catat seketika itu juga sembuhlah anaknya. Haleluya, haleluya. Tunduk kepalamu, saya mau berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, engkau lihat umatmu, anak-anakmu saat ini Tuhan. Mereka menunjukkan hatinya kepadamu. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, jamah. Sembuhkan dia Tuhan. Di dalam namamu Yesus yang berkuasa. Di dalam namamu Yesus kami minta. Yang sakit sembuhkan. Yang lemah kuatkan. Yang susah hiburkan mereka. Yang membutuhkan apapun Tuhan. Kesulitan masalah ekonomi, jodoh, pendidikan, pelayanan, apa saja Tuhan. Engkau berkata, jadilah menurut imanmu. Maka kami menerima dengan iman. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah terima jawaban doa itu pagi ini. Haleluya, haleluya. Bersama kita yang telah percaya dan menerima berkat itu dengan iman berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.